maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan hadirnya malam hari ini di majelis ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke bab Ahkamul Iqrar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari tentang iqrar. Apa iqrar itu? Pengakuan. Jadi mengaku sesuatu itu diiqrar. Tapi pengakuan yang seperti apa? Kalau secara bahasa al-isbatu, penetapan atau menetapkan, itu disebut dengan iqrar secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, ihbaru bihaqqi 'alal muqirri, memberi kabar dengan kabar yang benar atas orang yang mengaku. Jadi memberikan kabar yang hak, yang mana dibebankan kepada yang mengakuinya. Sehingga fakharajat ashadatu, kemudian ada beberapa yang tidak masuk kepada iqrar ini. Kalau kita dilihat di dalam kitab yang lain, definisi yang hampir sama, cuma beda sedikit. Di dalam kitab Taqrirus Sadidah yang disebut dengan iqrar itu adalah ikhbarus syakhsi bihaqqi li ghairihi alaihi, pemberitahuan seseorang atau memberikan kabarnya seseorang atau mengakunya seseorang, pengakuan seseorang atas adanya hak orang lain padanya. Jadi ada hak orang lain yang ada pada dia, kemudian dia mengaku. Itu yang disebut dengan iqrar. Contohnya, saya punya hutang ke kamu, uang kamu ada di saya. Itu iqrar, mengakui bahwa saya punya hutang ke si A, ke B. Itu namanya iqrar. Ada juga yang namanya ad-dakwah. Hampir sama, cuma beda sebutannya. Kalau ad-dakwah ini adalah ikhbaru syakhsi bihaqqin lahu 'ala ghairihi, pengakuan seseorang, pemberitahuan seseorang tentang hak yang wajib bagi orang lain untuk dirinya. Seumpamanya dia punya hutang kepada saya, itu dakwah. Dia harus bayar ke saya. Dakwah. Ada lagi memberikan kabar yang disebut dengan as-syahadah, saksi. Kalau saksinya adalah ikhbarus syakhsi bihaqqi li ghairihi 'ala ghairihi, memberitahu seseorang ini memberitahu tentang hak yang wajib terhadap
bagi orang lain untuk orang lain. Jadi ada dua orang, si A dan si B, saya si C, bilang harta kamu dicuri dia. Ya, harta kamu dicuri, berarti saya menjadi saksi. Jadi kalau saksi itu ada orang memberikan kabar ke si A bahwa si A melakukan sesuatu, maka itu karena memberikan kabar kepada orang lain untuk orang lain juga. Contohnya Pak Ali sekarang jarang kamu sholat, berarti saya menjadi saksi bahwa Pak Ali tidak atau sekarang tidak pernah main kepada rumahnya si A. Jadi si A dan si B menjadi saksi orang lain ini disebut dengan asyhad. Tapi kalau memberikan kabar seseorang bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada saya, orang lain itu memiliki tanggungan kepada saya, itu disebut dakwah. Maka disebutnya itu pendakwah. Ikrar ini tidak. Ikrar ini adalah memberitahu kepada pemberitahuan seseorang adanya hak orang lain yang ada pada dirinya. Saya punya hutang ke kamu, tapi kamu nggak tahu. Saya mencuri barang kamu. Berarti ada hak orang lain yang diambil oleh saya. Nah, saya yang mengakui itu adalah ikrar. Sampai di sini dipahami? Ini adalah perbedaan antara ikrar, ad-da'wah, as-syahadah. Di dalam dasar daripada adanya pembahasan ikrar ini, karena ada firman Allah yang mengatakan, yang berfirman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum. Kunu qawwamina, jadilah engkau sebagai penegak bil qisti syuhada'a lillah, penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, walau 'ala anfusikum, walaupun untuk diri kamu sendiri. Jadi kita ini ada Allah diperintahkan menjadi penegak hukum, menjadi saksi yang menjadi perantara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya untuk kita sendiri. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, "Uhdu ya Unais ila mur'ati hada." Berangkatlah wahai Unais ila mur'atin, berangkat sana kepada seorang perempuan, ila mur'ati hada, pada perempuan ini, fasalha, kemudian beliau berangkat, kemudian bertanya, Uhdu ya Unais, berangkat wahai Unais ila mur'ati hada, pada perempuan ini, fasalha, kemudian tanyakan kepada perempuan itu, ya arafat, jika ia mengakui, farjamha, jika perempuan itu mengakui, kemudian rajamlah. Jadi ada orang zina muhsan, selatan zina muhsan, kalau dia mengakui bahwa dia berzina, rajam. Pada belanya kemudian beliau berangkat Unais ini kepada perempuan itu, kemudian fa'arafat farajamah, kemudian perempuan itu mengakui bahwa dia sudah berzina, kemudian dirajam. Artinya mengakui bahwa saya melakukan sesuatu dan sebagainya, yang dibebankan ke saya itu adalah ikrar. Ikrar ini ada 4, Pak. Rukun ikrar ada 4. Kalau dalam kitabnya nggak ada. Ada yang pertama disebut mukirrun. Mukirrun ini orang yang mengaku, orang yang ikrar. Yang kedua muqarrun lahu, pihak yang terkait dengan pengakuan. Jadi kalau seumpamanya
Nanti kita bahas. Jadi muqarrarun lahu itu pihak yang terkait dengan pengakuan. Jadi seumpamanya saya punya utang pada Pak Ali, saya ngaku, Pak Ali uangnya ada, uang kamu ada di saya ya. Saya muqirrun, Pak Ali muqirrun lahu. Jadi saya muqirrun, Pak Ali muqarrun lahu. Yang ketiga ada muqarrun bih, barang yang diikrarkan atau objek yang menjadi pengakuan, namanya muqarrun bih. Yang keempat adalah sighah. Nah, kalau kita lihat di contohnya, seumpamanya di dalam piutang, ayyaqula Zaidun, Zaid berkata ala li Amrin, ayyaqula Zaidun, kemudian saya berkata alayya li Amrin alfu dinar. Jadi saya berkata saya memiliki hutang kepada Ammar sebesar 1000 dinar. Jadi Zaid berkata kepada Umar bahwa saya memiliki hutang kepada Ammar. Berapa? 1000 dinar. Zaid ini menjadi apa? Zaid menjadi muqirrun. Kenapa? Karena mengaku bahwa dia punya hutang kepada Ammar. Ini jadi apa? Muqarrarun lahu. Jadi yang terkait, jadi pihak yang terkait dengan pengakuan itu adalah Ammar. Artinya orang yang punya uang yang diambil oleh Zaid. Kemudian muqarrarun bihnya itu apa? 1000 dinar. Nah, sifatnya tadi itu berkata saya memiliki hutang kepada Ammar. Artinya saya ini memiliki kewajiban harus mengembalikan uang 1000 dinar. Itu kalau contoh di dalam hutang. Kalau di dalam benda atau barang, contohnya ayaqula Zaidun, Zaid berkata hadha sawbu li Amri, pakaian ini, seumpamanya pakaian yang aku pakai ini punya Ammar. Pakaian yang aku pakai ini punya Ammar. Rumahku ini punya Ammar. Motorku ini punya Ammar. Jadi yang mengaku itu adalah dia sendiri. Yang mana yang dibebani tanggung jawab dia sendiri dan memiliki kewajiban ketika diminta untuk dikembalikan. Terus wal muqarru bihi darbani. Nah, muqarrun bihi ini apa? Barang yang diikrarkan atau objek yang menjadi bahan ikrar. Wa muqarrun bihi darbani. Jadi barang yang diikrarkan itu ada dua macam. Apa saja dua macam itu? Yang pertama adalah haqqullah ta'ala. Yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah ini begini. Jadi kalau hak Allah itu hak yang peruntukannya itu pada hasil dan disyariatkan untuk kemaslahatan secara general, secara global, bukan individu. Jadi kepentingan, kalau hak Allah itu cakupannya lebih luas. Jadi kalau hak Allah itu ada kaitannya dengan Allah dan ada kaitannya dengan hak manusia, hak adil. Jadi lebih general. Contoh seperti kasyarikati, orang mencuri, orang zina. Mencuri ini yang dirugikan bukan hanya manusia, bukan hanya orang yang mencuri yang dicuri, tapi juga yang dirugikan secara syariat adalah agama Islam.
Kenapa? Karena Islam melarang mencuri, melarang menzina, sehingga dilanggar oleh orang tersebut. Nah, kenapa mencuri, zina ini masuk kepada hak Allah, padahal ada hak adami? Karena cakupannya lebih luas. Bagaimana cakupannya lebih luas? Ada kepentingan yang secara general, secara lebih besar. Zina itu walaupun berkaitan dengan manusia, tapi ada berkaitan manusia yang lebih banyak. Artinya dampak sosial dari zina itu sangat luar biasa. Jadi airnya, takut ditiru dan sebagainya, sehingga zina itu kan ada dua macam. Ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu yang perempuan punya keluarga, yang laki-laki punya istri, jima, itu zina, namanya zina muhsan. Kalau ketahuan dan terbukti dia mengakui, maka wajib dirajam, dibunuh. Yang kedua, ghairu muhsan ini kalau ketahuan terbukti dia zina, maka kemudian dia hanya didera, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Jadi yang pertama adalah hakumullah. Jadi kalau hakumullah ini bukan berarti hanya Allah terus, tidak. Ada kaitannya dengan Allah, dengan syariat, yang mana potensi dari syariat itu lebih luas kepada manusia agar tidak melakukan perkara itu. Contoh, mencuri, sehingga di dalam Islam itu kalau mencuri harus potong tangan. Kenapa? Agar ada efek jerah, orang lain mau menirunya nggak jadi. Kenapa? Takut kena potong tangan. Zina dirajam, sehingga takut untuk melakukan zina. Ini adalah dampak yang diinginkan oleh syariat. Sudah ada sanksi itu. Jadi kalau Allah itu lebih luas cakupannya, bukan punya masalah per individu. Yang kedua, wahakul adami. Yang kedua adalah hak adam. Contohnya seperti kahadil qadaf lisyahsin, seperti menuduh orang lain zina. Menuduh orang lain zina, jadi dia kan langsung menuduh orang itu, kamu berzina. Kamu berarti dia punya masalah dengan satu orang, tidak ada kaitannya dengan artinya hanya kepada orang yang dituduh itu. Sehingga dalam Islam juga dijelas, maksudnya ketika orang menuduh zina tidak bisa mendatangkan 4 saksi, tidak bisa membuktikan bahwa orang yang dituduh ini benar-benar zina, maka dia harus dijerat 80 kali. Jadi kalau hakul adami ini haknya lebih kepada individu, pengakuannya ini ke hak, jelas-jelas itu hak yang individu. Contoh apa namanya, kayak contoh individu lagi telah dia menyamakan istri dengan keluarga, dengan orang tua perempuan, ini kan pribadi individu. Terus fahaqqullah ta'ala yasiqur ruju'a fihi 'ala al-iqrar bihi. Fahaqqullah ta'ala, maka ada haknya Allah Ta'ala, yasiqur ruju'a fihi, as-sah menarik haknya Allah ini 'ala al-iqrar bihi, dari pengakuan hak Allah. Jadi kalau urusan hak Allah diperbolehkan menarik kembali perkataan ikrarnya. Contoh seperti zina tadi kan Allah, saya berzina namanya, saya berzina. Kemudian
Setelah ikrar, kemudian raja'tu an hadzal ikrar. Saya enggak jadilah ikrar ini. Saya bohong, saya enggak zina. Berarti dia pertama ikrar saya zina, kemudian setelah beberapa menit kemudian dia bilang saya tidak berzina. Ini namanya menarik, menggagalkan ikrarnya. Diperbolehkan dan sah. Diperbolehkan dan sah. Malah disunnahkan menarik kembali bagi orang yang berzina. Artinya kalau dia berzina enggak usah cerita-cerita sama siapapun, sampai orang yang menyaksikan zina enggak usah bilang sama siapapun. Kenapa? Menjaga. Terus bagaimana? Nasihati baik-baik taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah. Makanya ada salah satu sahabat itu, saya zina Rasulullah, saya zina. Berapa enggak dengar Rasulullah? Sampai berulang kali, sampai 3 kali langsung disuruh aja. Padahal Rasul itu kan enggak dengar. Cuma dia agar tidak mengucapkan itu lagi. Artinya yang berkaitan dengan hak Allah itu disunnahkan untuk ditutup. Ada ini. Wa yusannu lil muqirri bizina ar-ruju'u anhu. Disunnahkan bagi orang yang mengakui tentang zina menarik kembali dari itu. Enggak, saya enggak zina. Mana disunahkan. Kalau sekarang loh, kalau panjenengan lihat di TikTok atau di mana-mana digerebek, ya kan? Terus tidak hanya digerebek, malah dibuka aib. Malah yang paling anehnya, dia ikrar di sana. Saya pernah tidur dengan 80 orang perempuan, ya banyak. Bagaimana nasib manusia yang seperti itu? Dengan bangganya mereka menceritakan maksiat yang lain. Makanya di dalam kitab Tasawwuful Ibad itu, orang itu yang bermaksiat kemudian dia terbahak-bahak senang dengan maksiat itu, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Kan banyak main slot, main judi, dengan bangganya cerita kepada orang lain, bola, saya kalah 1 juta semalam, ya kan? Ada dengan bangganya. Padahal seharusnya dia melakukan dosa. Ini banyasa apa ya? Banyasa blogging. Jadi seharusnya mereka dalam keadaan maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang sedang taat kepada Allah sejatinya dia sedang menangis kepada Allah. Malu karena kita lalai ibadah, malu karena ibadah kita sedikit, sehingga kita menangis, merasa sedih ya. Mbak, kalau mantannya lagi iman-imannya naik, ya Allah, saya sholat sunnah tahajudnya kok cuma segini, ya Allah. Saya hanya sempat sholat tahajud 2 rakaat, ya Allah. Saya duhanya ini kelewat, ya Pak. Artinya ada yang merasa kurang dalam hati kita. Itu apa? Sejatinya nanti itu akan tertawa terbahak-bahak oleh Allah karena dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dia mendapatkan apa yang dia cari, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan daripada orang yang taat. Terus, wa hakul adami la yasihu rujuu fi al-iqrar bihi. Dan hak adami itu tidak sah menarik kembali dari ikrarnya. Jadi kalau sudah menuduh zina kepada orang lain, tidak bisa ditarik lagi, harus dibuktikan itu. Enggak bisa dibuktikan, maka harus didenda dengan cara didera, dicambuk
Bisa dipahami? Karena memang ini perbedaan antara hakullah dengan hakul adami ini. Kalau hakullah ini adalah mabniun ala musamahah, jadi dibangun itu untuk mempermudah, untuk mentolerir. Makanya ampunan Allah itu sangat besar. Jadi ampunan Allah, rahmatnya Allah itu lebih besar dari murkanya Allah. Jadi orang yang penting kata yang penting bukan disebabkan dosa dari kesombongan. Sebenarnya begini, kalau dosa itu timbul karena syahwat, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa disebabkan oleh kesombongan, tidak ada ampun. Sebenarnya Allah itu bukan tidak mau mengampuni, karena orang yang sombong itu sudah merasa benar, tidak lagi ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan, dicontohkan ini pendapat ulama. Ini bukan hadis, ini adalah pendapat ulama di dalam kitab Ushul Iman. Dibuktikan dengan iblis, laknatullah. Iblis itu ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika saya berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, malaikat sujud, kecuali iblis yang tidak sujud. Aba wastakbar, menolak. Bukan hanya menolak, takabbur, sombong. Di dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke surganya Allah yang ada di dalam hatinya ini sedikit saja dari takabur. Apa takabur itu? Merasa lebih baik daripada orang lain, lebih hebat, merasa lebih hebat. Tidak boleh. Jaga hati kita. Selalu tawadhu. Orang diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan pangkat, diberikan kelebihan ilmu, yang lebih-lebih itu biasanya berpotensi hatinya tidak baik-baik saja. Maka kalau Allah berikan kepada panjenengan, ingat, yang ngasih nikmat itu Allah, Allah pun akan bisa mengambil kapanpun saja nikmat yang panjenengan punya. Termasuk nikmat yang Allah berikan itu sehatnya panjenengan, anak panjenengan, istri panjenengan, semua itu suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hak adami ini dibangun ma'adal musyahah, dibangun atas dasar kesulitan. Jadi kalau urusan dengan manusia memang kita sulit, karena bahaya akibatnya terhadap individu itu menjadi fitnah yang nggak bersalah, ya kan? Baik. Tapi kalau mencuri, selain harus mengembalikan hartanya, dia akan memberikan efek kepada orang lain kalau tidak dijerat, ya kan? Efeknya kalau tidak dipotong tangan seperti dalam Islam, maka banyak orang yang akan meniru. Orang zina kalau tidak dikasih sanksi, maka semuanya akan, dan efeknya itu banyak, bukan hanya kepada orang yang satu. Artinya kalau hanya dituduh berzina, yang dituduh saja yang sakit hati, ya kan? Ini terus. Jadi kalau hak adami tidak bisa ditarik kembali. Wa taftaqiru sihhatul iqrar ila salasati syara'it. Dan dibutuhkan sahnya ikrar ini pada 3 syarat. Jadi ikrar itu bisa sah apabila sudah tercapai dengan 3 syarat ini. Apa saja? Yang pertama adalah al-bulugh, baligh. Jadi kalau anak kecil dia ngaku,
saya punya hutang kepada kamu, walaupun diizinkan oleh bapaknya, itu tidak sah karena harus balik. Tanda balik ada 3, apa saja. Bagi anak 9 tahun minimal mimpi basah, laki-laki atau perempuan. Terus bagi perempuan umur 9 tahun keluar darah, darahnya namanya darah haid. Apabila minimal 24 jam sudah keluar haid, terus maksimal 360 jam atau 15 hari, maka itu disebut dengan darah haid dengan dasar apabila sudah umur minimal 9 tahun. Ternyata 9 tahun, 10 tahun tidak terjadi ciri-ciri itu, maka ketika umur 15 tahun dia sudah dianggap balik. Jadi nggak sah ikrarnya anak kecil atau ikrarnya anak yang hampir besar, nggak bisa. Terus yang kedua adalah al-aqlu, waras. Maka ikrarnya orang gila, orang ayan yang pingsan tidak bisa. Kadang kan orang ayan ngelantur, Pak. Ya, bisa, nggak sah ikrarnya. Atau yang hilang akal disebabkan sesuatu yang ditolerir, artinya dia itu hilang akalnya tidak disengaja, tahu-tahu hilang. Ini kan ditolerir sama dia, artinya bukan disengaja. Tapi kalau hilang akalnya ini disebabkan sesuatu yang sengaja, yang tidak ditolerir, artinya memang dia buat-buat, maka hukumnya seperti orang mabuk. Jadi hukumnya hilang akalnya seperti orang mabuk. Jadi orang yang tidak waras, orang yang akalnya hilang, gila dan sebagainya, tidak sah. Terus yang ketiga adalah al-ikhtiyar, artinya kehendak sendiri. Tidak boleh ada yang memaksa, kamu harus ngaku kamu punya hutang kepada saya. Kalau enggak ngaku, saya bunuh kamu. Nah, karena takut kemudian dia ngaku, siap, saya ngaku. Wa in kana bimalin uktubira fihi syartun rabi'un, apabila ikrarnya itu berupa harta, maka dihitung di dalam ikrar itu syarat yang keempat. Apabila ikrarnya itu berkaitan dengan harta, maka ada tambahan yang keempat. Apa yang keempat? Ar-rusdu wa rusdu, harus pintar. Harus pintar. Bagaimana yang dianggap pintar ini? Jadi dia itu menggunakan hartanya itu tidak dibatasi, karena sudah bisa mengelola. Karena ada walaupun dia sudah balik tapi tidak pintar, kemudian sama penegak hukum dibatasi untuk menggunakan harta. Terus wa idza aqarra bi majhulin raja ilaihi bayani, dan apabila ini kalau ikrarnya bukan harta, kalau ikrarnya bukan harta seperti telak, seperti dihar, maka tidak disyaratkan muqarrir ini pintar. Sah telaknya bagi orang yang bodoh. Orang bodoh punya istri, istrinya ditelak, jadi walaupun tidak pintar, pengakuannya jadi dia mengaku telak-telak dia jadi, karena selain harta tidak perlu
perlu harus diminta. Artinya kalau pengakuan yang berkaitan dengan harta ada syarat yang keempat, harus wasiat, harus minta. Saya punya hutang kepada kamu, yang aku tidak minta, tidak dihitung dalam Islam, tidak sah pengakuan ini. Terus weda aqarra, dan apabila seseorang mengakui bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak diketahui. Contohnya dia mengatakan li fulanin ali syai'un, saya wajib membayar sesuatu kepada si fulan, enggak jelas membayar apa. Saya memiliki, saya wajib, saya memiliki tanggungan kepada si fulan, saya memiliki tanggungan sesuatu kepada si fulan, tapi tidak jelas tanggungannya apa, hutangnya apa, enggak jelas. Maka kalau tidak jelas seperti itu, raja'a fi bayani, raja'a ilayya fi bayani, maka kembalikan kepada orang muqarrir itu, yang ikrar itu, untuk memperjelas lagi sebenarnya apa yang diikrarkan itu, apa sebenarnya ya. Apakah tentang harta, apakah tentang bukan selain harta, apakah berkaitan dengan harga, nilai seperti uang receh, ya kan? Atau yang seperti nilai, punya nilai juga walaupun tidak berbentuk uang, seperti gandum. Gandum berharga enggak? Berharga kan? Bernilai. Atau tidak sejenis dengan harta itu, tidak sejenis dengan uang, tapi juga berharga, seperti kulit yang bisa disamak, berharga kan ketika disimpan. Kemudian bilang, kulit kamu ada di rumah saya, padahal kulitnya kulit bangkai, tapi biasa berharga kalau bisa disamak. Maka ketika mengakui, ketika dia mengatakan saya memiliki tanggung jawab yang harus dikembalikan kepada si A, ini kan nggak jelas sesuatu apa, maka minta menjelas apa itu. Ada kulit di rumah yang sudah disamak dan sebagainya, maka diterima. Kalau sudah dijelaskan, diterima ikrarnya. Kemudian wa yasihul wa idza aqarra bimajhulin, apabila lanjutannya ini, apabila orang itu ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas, kemudian dia dimintai penjelasan menolak, maka harus ditahan. Orang tersebut yang ikrar sesuatu yang tidak jelas harus ditahan sampai dia mau menjelaskan apa tanggung jawab yang harus dia kembalikan. Yang jadi ikrarnya itu apa? Kalau seumpamanya dia sampai mati belum mengakui kalau ada ini, kan tidak bisa Pak diambil lagi. Ketika sudah ikrar tidak bisa diambil lagi, harus diselesaikan. Makanya ketika mati, ketika wafat, orang ini ahli warisnya harus ditanyakan tanggungan apa yang dimiliki. Ketika ahli warisnya tidak mau, maka hartanya, dirgahnya, harta-harta tinggalannya si pengaku ikrar ini yang mati harus ditahan, tidak boleh dibagikan sampai ada penjelasan. Terus wa yasihul istisna bil iqrar idza wasalahu bihi. Jadi sah istisna pengecualian itu di dalam iqrar ketika menyambung dengan iqrar tersebut, dengan sesuatu tersebut. Contohnya begini, sah mengecualikan begini. Saya punya hutang 10 juta kecuali 20 juta. Artinya ada kecuali.
Artinya kalau 10 juta dikecualikan menjadi 2 juta berarti hanya 10 dikecualikan 2 menjadi 8. Terus apabila kalau seumpamanya yang penting mengecualikan itu harus ada terus menerus nyambung dengan contohnya. Saya mengambil rumah dia kecuali rumah sebelah, berarti rumah sebelah dikecualikan tidak. Nah, kalau seumpamanya dia menyambung, maka ikrarnya jatuh semua. Maksudnya hanya jatuh kepada sini. Tapi kalau ikrarnya itu di antaranya itu dipisah dengan diam atau pembicaraan yang banyak yang tidak ada kaitannya dengan itu, maka tidak sah yang mengatakan selain itu. Sehingga kalau tidak sah maka semua harus, kalau semuanya 10 juta kecuali 2 juta. Ketika dia mengatakan kecualinya itu, atau saya punya utang 10 juta, oh tidak yang 2 juta. Nah, yang bilang tidak kecuali yang 2 juta itu, kalau dia diam, maksudnya mau saya punya utang 10 juta, kemudian dia kecuali 2 juta. Nah, ketika lama di antara ucapan pertama dengan yang dikecualikan itu, kalau ada lama berhentinya atau ada perkataan yang banyak, maka tidak sah. Artinya tetap yang punya utang 10 juta. Apabila berhentinya sebentar, seperti orang bernafas, contohnya saya punya utang 10 juta tapi tidak yang 2 juta, kecuali yang 2 juta. Terus sudah bisa kita cepat. Wa bihalihi, adapun hukum adapun ikrar ini fi halati sihhati wal maradi sawa'un. Hukum orang yang ikrar ini dalam keadaan sehat ataupun sakit sama saja, tetap diterima. Contoh, seumpamanya seseorang ikrar dalam sehatnya punya hutang kepada si A, kepada Zaid seumpamanya. Kemudian lagi sakit, dia punya hutang kepada Umar. Maka sama-sama harus dikembalikan pada saat yang sama. Tidak hanya dia yang ikrar duluan, yang sedang sakit belakangan, atau yang sakit duluan, yang tidak, harus dikembalikan semua sama. Karena itu ikrarnya sudah diterima dan harus dikembalikan semuanya dengan sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.